Bapa di dalam surga, hati kami penuh syukur karena Engkau sangat dan sangat baik atas kehidupan kami. Kami sungguh menikmati Tuhan berjalan bersama-sama dengan Engkau di tahun 2023, di mana kami boleh menikmati pelayan kasih-Mu yang begitu luar biasa atas kami. Pada waktu kami letih dan lesu, disitulah Engkau hadir dan memberi kekuatan dan pengharapan. Pada waktu kami kecewa, Engkau menghibur kami. Pada waktu kami patah semangat dan putus asa, Engkau memberi dorongan dan semangat yang baru, sehingga kami bisa tetap berjalan bersama-sama dengan Engkau menghadapi semua situasi kondisi, baik yang senang maupun yang tidak. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itulah kami ucapkan terima kasih untuk semua kebaikan kepedulian Tuhan atas kami. Dan hari ini merupakan hari terakhir di tahun 2023 Tuhan. Dan kami sangat yakin Engkau telah menyiapkan berkat yang sangat luar biasa atas kami, untuk membekali kami pada waktu kami meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Oleh karena biarlah nama-Mu lah yang akan tetap diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, urapan-Mu turun atas firman-Mu, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu yang mendengarkannya. Dan Engkau akan patahkan setiap kuasa kegelapan yang ingin merampas berkat itu. Supaya demikian kami benar-benar disiapkan untuk memasuki tahun 2024. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan pendamping kami yang setia, kami berdoa. Semua yakin akan diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang pas ibadah Natal mungkin tidak hadir, saya ingin ucapkan selamat Natal dan Tuhan memberkati kita semuanya. Natal pada tanggal 24 kemarin, wow, gedung ini penuh. Dan itu sesuatu hal yang sangat memberikan inspirasi. Langsung saya berdoa kepada Tuhan begini, Tuhan jangan dipenuhi pada waktu Natal saja, tetapi penuhilah setiap hari Minggu. Yang setuju katakan amin. Itulah yang harus kita perjuangkan sekalian, sehingga tempat ini benar-benar tempat mujizat di mana banyak orang diselamatkan, disembuhkan, dihibur dan dikuatkan, dan diberi tambahan iman, percaya untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang memang banyak tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, apa sih yang mau disampaikan untuk malam ini sebagai hari terakhir. Maka Tuhan memberikan satu judul khotbah saya, yaitu Selamat Tinggal tahun 2023. Selamat tinggal tahun 2023. Mau tidak mau memang kita meninggalkan tahun ini sekalian. Bapak Ibu yang mau tetap ada di tahun 2023 itu tidak bakal terjadi, karena kita harus ikut apa yang sudah diprogramkan oleh Tuhan. Oleh karena itulah maka kita akan ikuti polanya Tuhan dan yakin Tuhan akan memberkati kita. Tetapi pasti Bapak Ibu, kita banyak menerima kesan ya, nanti kita akan lihat beberapa. Tetapi sebelum itu mari kita membaca dasar Alkitabnya lebih dahulu, yang ada di dalam kitab Filipi 3:13. Saya baca dari terjemahan AYT yang mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini ayat memang sangat cocok lah sekalian untuk kita ambil sebagai dasar pemikiran kita, di mana kita akan meninggalkan tahun 2023 dan akan memasuki tahun 2024.
Jadi apa yang sudah lalu, Paulus katakan itu dilupakan semuanya. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu disesalin. Tetapi kita akan lebih konsentrasi untuk tahun 2024. Supaya di tahun 2024 itu kita akan melihat keajaiban Tuhan akan semakin nyata atas kehidupan kita semua. Amin. Dan itulah yang harus kita pergumulkan. Tetapi apa yang terjadi di tahun 2023 sekalian, maka itu juga pasti tidak begitu saja dilupakan, karena pasti meninggalkan kesan. Karena di tahun 2023 itu kita sempat menari bersorak karena banyak keberhasilan naik dan kemenangan yang sudah kita peroleh. Dan itu sesuatu yang sangat indah bagi kita. Tetapi pasti ada yang sudah marah-marah karena ditipu oleh temannya sendiri, ditusuk dari belakang. Ada yang mengalami seperti itu, katanya mau ditolong supaya tanamkan modal, dan setelah uang diberikan, tahu-tahu dia melari. Wah, itu sesuatu hal yang tidak enak, dan akibatnya kita sangat marah. Tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dampaknya apa? Keluarga yang kita marahin. Amin. Tidak ada yang bilang amin. Berarti puji Tuhan, tidak terjadi itu ya. Tetapi itulah kenyataannya. Orang-orang dekat kita yang akhirnya kena dampaknya. Padahal mereka itu yang mendukung kita dengan doa. Tetapi orang yang memanfaatkannya. Ada yang putus asa juga. Karena belum berhasil, sudah berjuang mati-matian, sudah mengerahkan segenap tenaga, pikiran, perasaan, bahkan uang, tetapi masih tetap hasilnya belum seperti yang diharapkan. Dan itu bisa membuat kita itu jadi putus asa. Jujur, saya membaca di media, banyak orang-orang yang bunuh diri karena mengalami keputusasaan itu. Saya tidak merekam jumlahnya, tetapi dikatakan cukup banyak. Terlebih lagi setelah COVID, maka banyak pengusaha-pengusaha yang mengalami kebangkrutan. Terlebih lagi pada waktu sosial media mulai masalah jual beli itu sedikit beralih dari onsite menjadi online. Sedikit banyak toko-toko yang akhirnya mengistirahatkan para pegawainya. Dan pegawai-pegawai yang diistirahatkan itu juga dia merasa, aduh sekarang aku mau makan apa ini? Aku mau dapat uang dari mana? Dan itu terjadi. Ada juga yang sangat sedih ya, karena semua yang direncanakan itu tidak memberikan hasil, padahal modal sudah begitu banyak. Dan yang paling menyedihkan yaitu dia menangis terus karena ditinggal pergi oleh pacar, dihianati oleh pacar. Ada yang dihianati oleh pacar di tahun 2023, tidak usah angkat tangan ya. Tidak usah angkat tangan. Wah, itu sesuatu hal yang tidak enak sekali. Dan masih banyak kejadian-kejadian yang itu akhirnya mewarnai kehidupan kita di tahun 2023. Dan kemudian itu akan kita bawa masuk ke dalam tahun 2024 jikalau kita tidak arif di dalam menyikapinya. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita supaya kita melupakan hal-hal yang sudah di belakang kita itu. Dan sekarang mari kita konsentrasi untuk memandang ke depan. Karena di depan ada tantangan yang baru supaya kita benar-benar dapat menghadapi dan kita dapat tanggap dengan situasi kondisi yang ada, sehingga diharapkan kita tidak akan mengalami kegagalan seperti di tahun 2023. Dari tema ini sekalian, ada 3 pokok pembahasan yang berkaitan dengan tema di atas, yaitu yang pertama,
kita mensyukuri untuk segala sesuatu yang telah terjadi. Kita mesti bersyukur. Karena walaupun tuh enak maupun tidak enak, menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu sesuatu yang memang Tuhan izinkan terjadi, dan di balik itu pasti ada yang baik. Dan kita bisa belajar sesuatu. Yang kedua, mari kita akan mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri supaya kita bisa tahu di mana kekurangannya, di mana kekuatannya, sehingga pada waktu kita menjalin tahun 2024 kita lebih siap. Dan yang ketiga, menyusun rencana ke depan bersama dengan Tuhan. Ini 3 hal yang akan kita bahas dengan cepat. Ini kalau dibuat seminar memang bisa berjam-jam, tetapi karena ini untuk ibadah maka paling enggak ya 1,5 jam lah begitu. Enggak, yang pendek aja, karena saya tahu ada yang hatinya udah begini, jangan hujan. Kalau hujan repot aku begitu. Oke, kita akan lihat satu-satu. Mensyukuri untuk segala yang telah terjadi. Mungkin ada yang mengatakan, tidak mungkin Pak Lim, aku ini modalku habis ditipu orang itu. Bagaimana aku akan mensyukuri? Kan lucu kalau aku mengatakan, Tuhan aku bersyukur karena modalku dibaklari orang. Orang yang mendengarkan mengatakan, wah ini sudah kurang saon. Tetapi saudara sekalian, memang kadang-kadang Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita sadar diri. Oleh karena itulah Tuhan tidak pernah melakukan hal yang tidak menguntungkan kita jikalau itu tidak memberi manfaat pada kita. Amin. Kalau sampai Tuhan izinkan terjadi, pasti di balik itu ada sesuatu yang Tuhan ingin seberangkan untuk kita, supaya kita bisa belajar sesuatu daripadanya. Dan bersyukurlah, karena kalau saya boleh mengutip beberapa kejadian sekalian, ada orang-orang yang mengalami seperti itu, akibatnya dia belajar sesuatu dan akhirnya dia tidak mengulangi kejadian itu lagi, dan kemudian dia mencapai pada keberhasilan dan akhirnya mereka mengucapkan terima kasih karena Tuhan mengizinkan itu sesuatu terjadi. Bapak Ibu, bersyukur itu penting. Bersyukur itu penting. Karena bersyukur itu merupakan identitas atau karakter orang percaya. Yang setuju dengan saya katakan? Iya. Oleh sebab itu kalau ada orang percaya setiap hari mengeluh, menggerutu, komplain terus, itu namanya luar biasa. Kalau luar biasa berarti di luar kebiasaan. Karena kebiasaan orang percaya dalam segala situasi, kondisi yang percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama di dalamnya, dia akan mensyukurinya. Dia akan mensyukurinya. Oleh karena itulah, kalau itu tidak akan mendatangkan manfaat kepada kita, pasti Tuhan sudah tidak akan mengizinkan itu terjadi. Tuhan mengizinkan Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dapur api sekalian. Dibakar, ditunggu, yang apinya dipanaskan sekian kali. Karena Tuhan punya maksud supaya orang-orang Babilonia memuliakan Tuhan. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dimuliakan oleh Nebukadnezar dan dinaikkan pangkatnya, naik levelnya. Tetapi kadang-kadang memang harus melalui jalur tersebut. Pada waktu Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan sengaja membawa mereka ke tepi Laut Merah. Wah, mereka ada berpikir mati ini kami. Oleh sebab dia heran sih kalau mereka itu marah dengan Musa. Karena di depan Laut Merah, di belakang tentara Mesir yang memang mereka takuti dan mereka dah trauma terhadap kekejaman mereka itu. Tetapi Tuhan sengaja membawa
orang Israel menghadapi situasi yang kelihatannya amat gawat sekali, sehingga mereka sudah ketakutan dan marah-marah dengan Musa. Tetapi lewat itu mereka melihat mukjizat, yaitu Tuhan melepaskan mereka dari kejaran orang Mesir, dan Tuhan menyembuhkan trauma orang Israel pada waktu mereka melihat tentara Mesir bersama Firaun semuanya tenggelam di Laut Merah, sehingga mereka sudah tidak akan berjalan dengan menengok-nengok ke belakang lagi. Wah, jangan-jangan dikejar lagi. Tidak, karena Roma itu sudah disapu bersih oleh Tuhan. Dan inilah kadang-kadang yang Tuhan izinkan terjadi pada kita semuanya, walaupun kita tidak harus menyeberangi Laut Merah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh karena itu saya katakan bahwa bersyukur merupakan identitas atau karakter orang percaya. Jikalau kita sebagai orang percaya belum bisa bersyukur, berarti kita perlu disempurnakan karakter kita, identitas kita sebagai orang percaya. Kalau ada orang Kristen yang hanya mengeluh, menggerutu, komplain ini, komplain itu, maka dia perlu bertobat. Sebab itu bukan identitas orang percaya. Yang kedua, bersyukur itu ada kehendak Allah sekalian. Tuhan memang menghendaki kita ini orang-orang yang percaya harus tahu bersyukur. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah mencobai yang tidak baik kepada kita. Tetapi hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi itu memberikan manfaat dan guna. Oleh sebab itulah Roma pasal 8:28 mengatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga disitulah kita bisa dibina, dibimbing dan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Oleh karena itulah Paulus berkata di dalam pertama Tesalonika pasal yang kelima ayat 18 mengatakan seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau kita menghadapi tantangan yang berat, kita menghadapi kesulitan, dan kita mulai mengeluh, menggerutu, komplain, tenaga saudara habis. Tetapi pada waktu saudara mulai bersyukur kepada Tuhan, beban seberat apapun akan dirasa ringan. Akan dirasa ringan. Ini benar. Oleh karena itulah selalu bersyukur, karena Tuhan kita ada Tuhan yang tahu persoalan kita dan tahu merasakan apa yang kita rasakan, dan Dia akan selalu menolong kita. Oleh karena itulah kita perlu mengucapkan syukur senantiasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengucap syukur itu merupakan bentuk pengungkapan diri kita. Mengucap syukur itu merupakan bentuk pengungkapan diri kita. Waktu kita mengucapkan syukur berarti kita berserah dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan siap untuk dibentuk. Nah, Tuhan, aku siap untuk dibentuk. Aku bersyukur karena aku yakin bahwa aku akan jadi lebih baik. Kemudian yang kedua, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dalam mengubah hidup kita. Waktu kita bersyukur, maka Tuhan akan bekerja. Wow, dengan caranya sekalian. Sehingga kita akan melihat kebesaran Tuhan lebih nyata lagi. Yang ketiga, kalau kita bersyukur, maka kita meninggalkan keinginan pribadi dan mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi kita
sudah tahu bagaimana mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan diri sendiri. Oleh sebab itu pada waktu kita diminta oleh Tuhan melakukan sesuatu yang bukan keinginan kita, kita mengucapkan syukur, itu tandanya bahwa kita rela meninggalkan kepentingan kita pribadi dan mengutamakan kepentingan Tuhan. Saya tidak berbicara soal berkatnya sekalian, tetapi yakinlah kalau kita berani mengutamakan Tuhan, maka kita akan diutamakan oleh Tuhan. Yang percaya katakan, iya. Ayatnya ada. Kalau kita setia, Tuhan akan setia. Kalau kita murah hati, Tuhan akan murah hati. Tetapi kalau kita mulai nakal, Tuhan akan belat-belit. Ini penting untuk kita. Yang keempat, waktu kita bersyukur, kita berarti kita menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan tidak ada orang yang minta roti akan diberi batu. Tidak ada orang yang minta ikan akan diberi ular. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Walaupun untuk sementara kok gini Tuhan. Tetapi di dalam itu ada kandungan hal-hal yang baik untuk kita. Oleh sebab itu marilah kita akan bersyukur. Kalau Bapak Ibu pada tahun 2023 ini betul-betul hancur-hancuran karena perjalanan hidup saudara, baik mungkin dalam dunia usaha maupun di dunia-dunia yang lainnya, maka saya sangat yakin bahwa itu satu pelajaran yang sangat berharga pada saudara, dan nanti pada tahun 2024 saudara akan lebih hati-hati. Amin. Ya, saya pernah ditipu sekalian oleh orang. Pada waktu saya ada di bandara mau pergi ke Penang, ada orang yang telepon saya, katanya dan sebut namanya, itu teman saya yang ada di Wonosobo, kata adiknya sakit di rumah sakit ini, dia membutuhkan uang segini banyaknya, dan dia mengharapkan bantuan dari Pak Simon katanya. Akhirnya saya bantu sekalian, saya bantu. Tetapi setelah itu baru saya sadar dan saya telepon teman saya, enggak ada keluargaku yang sakit, saya tertipu. Tetapi sejak hari itu sampai hari ini sekalian, kalau ada telepon-telepon yang nyasar seperti itu, langsung saya blokir. Saya belajar sesuatu. Dan saya bersyukur karena pengalaman itu, bukan karena saya tidak mengalami lagi, saya bisa kasih tahu teman-teman kita. Sehingga teman-teman kita tidak akan mengalami yang sama. Kemarin saya terima WA, yaitu saya disapa oleh mereka dan akun fotonya adalah Pak Gani Wiono. Pak Gani Wiono. Kemudian, wah ini Pak Gani Wiono. Saya sebelum merespon orang itu, langsung saya WA ke Pak Gani Wiono. Pak, betulkah ini? Pak Gani Wiono mengatakan, enggak, itu bukan nomor telepon saya Om Simon. Kenapa saya bisa begitu? Karena belajar. Pernah ditipu orang. Dan sejak itulah maka saya semakin hati-hati. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk pengalaman yang pertama itu. Kalau tidak, saya bisa kehilangan lebih banyak uang. Kalau tidak diberi satu pelajaran yang kecil itu. Yang kelima, percaya dengan iman. Tuhan memiliki rencana yang besar di depan sana. Pada waktu kita bersyukur karena kita percaya apa yang Tuhan izinkan terjadi, itu akan kita lihat kemuliaannya. Filipi 4:6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Maafkan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Yang pertama. Oleh karena itu, bila ada di antara Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam tahun 2023 itu sudah banyak mengalami kerugian, banyak mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, janganlah itu disimpan dalam-dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan biar itu menjadi satu pelajaran yang berharga untuk kita semuanya.
supaya dalam tahun 2024 kita tidak akan mengalami pengalaman yang sama. Oleh karena itulah, mari kita mengevaluasi diri. Nah, kita mengevaluasi diri. Ya, next. Tolong slide berikutnya, rupanya yang ya. Mengevaluasi diri. Kita mulai mengadakan introspeksi diri. Kita mulai coba menelusuri perjalanan kita di tahun 2023 itu. Mungkin kita akan menemukan lubang-lubang yang sudah kita tahu bahwa itu lubang, tetap kita memasukkan kaki kita di dalam lubang itu. Kita sudah tahu ini tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita tabrak aja. Dan akibatnya kita mengalami satu kerugian atau sesuatu yang tidak mengenakkan. Itu kita evaluasi lah sekalian. Supaya dengan demikian maka kita tidak akan mengulangi. Pemazmur sekalian memberi pelajaran bagaimana kita mengevaluasi diri. Yaitu di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Katakan begini, terjemahan Mild. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku, ujilah aku, dan ketahuilah pikiranku, dan lihatlah apakah ada jalan yang jahat dalam diriku, dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Ini sebuah doa keterbukaan. Berani enggak kita kira-kira berdoa seperti itu kepada Tuhan? Wah, jangan dong, nanti kan semua borok-boroknya ketahuan semua. Dah, lebih baik biarin aja deh. Jangan begitu loh sekalian. Kita berani terbuka di hadapan Tuhan, supaya Tuhan benar-benar mengoreksi hidup kita, sehingga kita tahu di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita, dan ya kekurangannya akan kita singkirkan, kelebihannya akan kita ambil, akan kita bawa masuk ke tahun 2024. Evaluasi itu sesuatu yang penting. Kalau kita belajar administrasi dan sekalian, baik itu administrasi perusahaan maupun administrasi gereja atau administrasi yang lainnya, selalu ada evaluasi. Baik evaluasi 3 bulanan atau evaluasi tahunan. Karena evaluasi itu sangat berguna untuk kita menilai diri kita sendiri, apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi kelebihannya, kemudian yang kekurangan bisakah ditingkatkan, dan yang kelebihannya lebih ditingkatkan lagi, supaya untuk program berikutnya kita semakin berhasil. Itu penting untuk kita. Oleh karena itu ada 3 aspek penting dalam evaluasi diri sekalian. Ada 3 aspek penting. Yang pertama, apakah yang terjadi termasuk dalam rencana Tuhan? Nah, itu penting. Apakah memang Tuhan izinkan ini terjadi dan masuk dalam rencananya? Contohnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dimasukkan ke lubang singa, ke dapur perapian. Menurut Bapak Ibu termasuk rencana Tuhan atau karena kejahatan si Sadrak, Mesak, dan Abednego? Saya yakin itu ada rencana Tuhan, supaya Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya di antara orang-orang Babilonia. Pada waktu Daniel dimasukkan ke lubang singa, ke goa singa, apakah itu karena kesalahan Daniel atau apakah itu termasuk rencana Tuhan? Pasti itu rencana Tuhan. Sehingga walaupun Daniel dimasukkan ke goa singa, maka Tuhan dengan konsekuen melindungi Daniel dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego karena itu masuk dalam rencana Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Yudas Iskariot? Apakah Yudas Iskariot itu menjual Tuhan termasuk rencana Tuhan? Dan waktu dia menggantungkan diri juga termasuk rencana Tuhan? Kita perlu berpikir sekalian.
Karena penderitaan itu memang kadang-kadang bisa datangnya dari Tuhan supaya kita semakin tangguh, supaya level kita naik, tetapi juga bisa karena kesalahan kita sendiri. Nah, itu baru kita bisa melihat pada waktu kita mengevaluasi diri. Oleh karena itu pertanyaan pertama, apakah yang terjadi termasuk dalam rencana Tuhan? Baik itu keberhasilan maupun itu kegagalan. Saudara nanti bisa membaca ya dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kemudian yang kedua, apakah yang kita lakukan bertolak belakang dengan firman Allah? Itu sehingga memang kita sengaja nabrak kebenaran firman Tuhan. Oh, sudah jelas-jelas firman Tuhan mengatakan tidak boleh menyuap, kita tetap menyuap. Firman Tuhan jelas mengatakan jangan makan riba, tetap makan riba. Firman Tuhan mengatakan supaya kita merawat tubuh kita, karena tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Tetap ngerokok. Itu nabrak sekalian. Dan jikalau sampai akhirnya nanti muncul kanker di paru-paru kita, itu bukan Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi karena kitalah yang sengaja melakukan semuanya itu. Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi diri. Apakah perjalanan hidup kita selama 2023 itu kita selalu nabrak kebenaran firman Tuhan, atau memang itu Tuhan izinkan terjadi? Nanti Bapak Ibu boleh membaca ya di rumah dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 46, di situ diceritakan panjang lebar. Yang ketiga, semua yang terjadi harus menjadi pelajaran bagi kita, sehingga semua hasil evaluasi yang kita peroleh, maka itu kita jadikan materi untuk kita belajar daripadanya. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, menyusun rencana ke depan bersama Tuhan. Ini penting loh sekalian. Kadang-kadang karena latar belakang pendidikan kita yang sudah cukup mapan, tinggi, maka kita sudah tidak butuh Tuhan. Salah loh sekalian. Salah. Kita tetap membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan itu maha tahu. Dia tidak terbatas adanya. Oleh karena itulah, walaupun pendidikan kita ada S berapa, S3, S4, S5, S Teller, kita tetap membutuhkan Tuhan. Kita mesti selalu konsultasi dengan Dia. Semua rencana dan program kita mesti kita konsultasikan dengan Tuhan, supaya kita selalu ada di relnya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu mempunyai maksud yang baik loh sekalian. Tuhan itu memiliki rencana yang baik bagi anak-anaknya. Ya Nek, tolong ya, Tuhan memiliki rencana yang baik bagi anak-anaknya. Nah, kalau Tuhan punya rencana yang baik bagi anak-anaknya, maka tidaklah salah kalau kita selalu konsultasi dengan Dia. Pasti Dia akan memberikan hal yang baik, dan Dia tidak pernah menjerumuskan kita. Dia tidak akan pernah sengaja membawa kita pada hal-hal yang mendatangkan celaka. Karena firman Tuhan mengatakan, rencanaku bukan rencana kecelakaan, tetapi rencanaku ada rencana damai sejahtera yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan untuk kita sekalian. Dan sebenarnya apa yang Tuhan rancangkan untuk kita, itulah yang kita inginkan, betul? Itu yang kita harapkan, bukan? Kita bekerja mati-matian, banting tulang, tidak mengenal waktu, mengorbankan keluarga dan anak-anak. Untuk apa? Supaya kita memiliki kesejahteraan yang mapan, tanpa kita memikirkan akibat sampingannya. Tetapi kalau kita ikuti rancangan Tuhan,
Mungkin kita akan memperoleh apa yang kita harapkan, tetapi tidak perlu mengorbankan pihak-pihak lain. Karena Tuhan memang mempunyai rencana yang sangat baik untuk kita semuanya. Oleh karena itu, setiap rencana, gagasan, pemikiran yang akan kita lakukan, ada baiknya kita konsultasikan dengan Tuhan. Dalam hal ini kita perlu belajar dari Daud sekalian. Tetapi saya tidak akan baca ayatnya, itu cukup banyak. Daud itu setiap mau berperang dengan suku-suku di sekitar bangsa Israel, dia selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, haruskah aku pergi memeranginya? Itu tidak pernah dilupakan. Sehingga pada suatu hari, pada waktu dia sudah bertanya sama Tuhan, pada waktu dia menghadapi orang Filistin, maka Tuhan mengatakan, pergi Daud. Akhirnya Daud pergi perang dengan Filistin. Daud memenangkan. Tidak lama kemudian si Filistin ini keras kepala, kembali menyerbu. Daud kembali bertanya, Tuhan, apa aku harus menghadapinya? Kemudian Tuhan mengatakan, iya, tetapi jangan you hadapi berhadapan. You mesti melakukan perjalanan yang memutar ke arah pohon-pohon kertau, dan kemudian di situ you tunggu sampai you mendengar ada suara kereta kaki kuda berjalan di atas pohon-pohon kertau itu, dan silahkan keluar. Dan pada waktu Daud melakukan itu, orang Filistin itu betul-betul terkepung dan terpotong. Dan akhirnya orang Filistin dikalahkan secara total. Kan hanya diawali dia konsultasi dengan Tuhannya. Masih banyak bagian-bagian di mana Daud bertanya kepada Tuhan. Pada waktu dia mau ditabiskan sebagai raja, mau pergi ke Hebron atau tidak, dia juga bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah aku harus pergi ke Hebron? Itu kebiasaan Daud. Dan kalau itu menjadi kebiasaan kita sekalian, saya sangat yakin keberhasilan selalu ada di samping saudara. Ya, keberhasilan selalu ada di samping kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Karena itu bukti bahwa kita sangat bergantung kepada Dia. Yang kedua sekalian, kenapa kita selalu berkonsultasi dengan Tuhan? Karena ada janji Tuhan. Tuhan itu berjanji kepada kita sekalian. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini janji Tuhan. Kalau kita selalu berkonsultasi pada Tuhan, itu tandanya kita memang bergantung pada Tuhan. Kita selalu minta petunjuk-petunjuk pada Tuhan, minta arahan-arahan daripada Tuhan. Dan pada waktu kita melakukan semuanya itu, maka Tuhan berjanji, dan contoh yang sangat indah ini dipakai oleh Yeremia untuk menerangkannya. Yaitu, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air. Kira-kira pohonnya itu akan kekeringan enggak? Enggak. Walaupun kemarau panjang seperti hari-hari ini kita alami, pohon itu enggak akan mati sekalian. Enggak akan mati. Setiap hari saya berjalan sekalian di taman jogging di mana saya tinggal. Dalam musim kemarau yang panjang ini, tanaman-tanaman yang di pot-pot yang gede itu, termasuk tanaman palem yang sebenarnya tidak mudah mati, kering semua sekalian, karena tidak mendapatkan air. Hanya pohon yang gede-gede itu masih, karena akarnya itu masuk sangat dalam, dan disitulah mereka menemukan sumber air. Jadi kalau kita digambarkan sebagai
pohon yang ditanam di tepi aliran air, di tepi aliran sungai, saudara tidak akan kehabisan protein, energi. Dan itu akan terjadi atas kehidupan kita walaupun situasinya itu tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian dikatakan akibatnya dia tidak akan pernah mengalami datangnya panas terik. Walaupun kemarau panjang dia akan tetap hijau, tetap segar, tetap bergairah, tetap ada semangat, tetap ada sukacita. Wajahnya selalu mencerminkan cahaya kemenangan karena berkat itu selalu mengalir. Dan yang lebih indah dikatakan daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Berarti hidup kita tetap menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi orang-orang sekitar kita. Dan kalau itu terjadi, orang akan bertanya, wah, apa rahasianya ya? Kok dia bisa seperti itu? Dan jangan heran kalau nanti satu hari orang-orang itu akan datang kepada saudara dan bertanya, rahasianya apa? Kok dalam situasi ekonomi yang begini lemah, you tetap jaya? Itu kesempatan kita untuk bersaksi. Itu kesempatan kita untuk menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dan campur tangan atas kehidupan kita. Dan akhirnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terakhir sekalian, sebagai kesimpulan, istri saya sudah melihat jam sekalian. Dia jadi polisi. Di sebuah gereja sekalian, di ujung sana ada lampu, traffic light. Ada hijau, kuning, dan merah. Kalau hijau itu semangat kita pakai untuk khotbah. Kalau sudah mulai kuning, hati jadi deg-degan. Dan pada waktu merah, selesai tidak selesai berhenti. Wah, itu tidak enak. Ya, kesimpulan. Lupakan apa yang telah berlalu. Biarlah semua yang pernah terjadi menjadi pembelajaran bagi kita. Lupakan semua. Tadi Paulus mengatakan, aku melupakan semua yang di belakangku. Kemudian bersama Tuhan kita mulai merancang apa yang akan kita lakukan bagi masa depan kita. Semua yang setuju katakan, iya, itu yang harus kita lakukan sekalian. Supaya demikian maka nama Tuhan akan dipermuliakan dan kita pun akan diberkati oleh Tuhan dalam situasi kondisi yang terjadi di sekitar kita. Sehingga kita akan memasuki tahun 2024 dengan tetap tenang, tetap damai sejahtera, tetap ada sukacita dan gairah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau sangat baik untuk kami semuanya. Sebelum kami melangkah untuk meninggalkan tahun 2023 dan masuk tahun 2024, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan pengarahan kepada kami bagaimana kami harus bersikap, Tuhan. Oleh karena biarkanlah Roh Kudus akan tolong kami supaya kami benar-benar dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya demikian maka pada waktu kami memasuki tahun 2024, maka kami memasukinya dengan penuh keyakinan dan pengharapan bahwa kami akan lebih berhasil daripada tahun 2023. Dan ini akan terjadi dengan anak-anak-Mu. Haleluya. Sebelum mimbar saya serahkan kepada petugas, saya mau bertanya kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah mendengar firman Tuhan, langsung mengatakan, Pak Simon tolong berdoa dong, supaya aku benar-benar dapat berkonsultasi dengan Tuhan untuk memasuki tahun 2024. Dan aku bisa melupakan semua yang sudah terjadi di tahun 2023. Walaupun modalku dibak lari orang, walaupun pacarku mengkhianati aku dan lain sebagainya. Siapa tahu aku nanti tahun 2024 mendapatkan pacar yang lebih berkualitas dan lebih baik. Kalau ada silakan angkat tangan dan saya akan berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ujung sana terima kasih, saya melihat yang di belakang barangkali ya, terima kasih, aku lihat tangan. Ya, saya melihat banyak tangan. Saya berdoa sebentar. Bapak,
Kau tahu tangan-tangan yang telah diangkat dari antara umat-Mu Tuhan. Dan mereka betul-betul menyatakan sangat membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus akan menolong mereka. Pada waktu mereka sedang duduk diam untuk merancang apa yang akan dilakukan di tahun 2024. Biar Roh Kudus membimbing dan memimpin mereka Tuhan. Dan mereka sudah boleh melupakan kegagalan-kegagalan yang terjadi di tahun 2023. Dan itu tidak menjadi momok bagi mereka untuk memasuki tahun 2024. Dan kami sangat yakin Tuhan, Engkau akan menolong karena Engkau mengasihi mereka semua. Syukur dan terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati.